Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Senang bisa terus update. Saya ucapkan banyak terima kasih buat kamu yang selalu stay di channel ini. Ya, bantu channel ini terus berkembang. Yang terpenting adalah saya berharap dan saya doakan setiap yang saya sampaikan lewat video seperti ini bermanfaat buat kamu. Dan yang barusan nemuin channel ini karena sebab judul atau karena memang punya masalah, saya doakan Anda segera keluar dari masalahnya dan Allah bahagiakan hatinya dan dibuat kaya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa yang barusan nongkrong, klik dulu tombol subscribe-nya nih. Kemudian di like dan di share ke seluruh kerabat kamu ya, berbagi manfaat kita. Kali ini saya akan bahas tentang LOA, tentang Law of Attraction. Banyak banget nih yang bertanya, kok udah nggak pernah bahas LOA Gus? Ya, kalau bahas LOA selalu ada yang menarik dari Gus Baraja katanya. Oke, baik, saya akan bahas. Namun sebelum saya bahas, saya akan sampaikan 3 seminar yang saya adakan ya. Pertama adalah seminar online, pertemuan 1 kali yang membahas tentang luka batin. Ya, di sana juga kamu akan mendapatkan terapi langsung dari saya. Segera daftarkan diri kamu. Untuk mendaftarannya langsung hubungi nomor yang tertera di layar monitor. Tanggal 10 Maret. Kemudian sekolah rahasia keajaiban doa. Ini sifatnya pertemuan berkali-kali selama 1 tahun. Dan pertemuannya setiap 1 minggu sekali atau setiap hari Minggu malam. Jadi segera daftarkan diri kamu. Kita akan kupas semua keilmuannya. Kamu juga akan mendapatkan videonya ya. Video edukasi dari saya, kemudian juga mendapatkan audio terapi, ini yang terpenting nih ya. Kemudian yang ketiga, sudah dibuka pendaftarannya, saya adakan pertama ini ya, pertama dan akan menjadi sejarah di rahasia keajaiban doa. Saya adakan bootcamp. Jadi saya mengadakan sebuah acara 3 hari 2 malam yang sifatnya adalah totalitas program 3 hari 2 malam dengan berbagai konsep yang akan saya tuang secara total di sana ya. Saya adakan di Yogyakarta di Kaliurang. Pendaftarannya sudah mulai dibuka buat kamu yang berminat dan ingin kumpul dengan saya 3 hari 2 malam dan mengupas semua keilmuannya. Tentunya akan diprogram ya, diprogram bawah sadarnya, di uninstall program lama diganti dengan program baru. Dan ketika kamu keluar dari acaranya atau sudah selesai, kamu akan melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Segera daftarkan diri kamu, ini sangat menarik. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama, oh udah lama ya. Ya, banyak permintaan untuk membahas lagi tentang LOA. Tapi harus naik level Gus, jangan standar begitu saja. Kebanyakan di channel YouTube lainnya standar begitu saja tuh. Oke, siap, tapi tetap dengan karakternya saya, dengan bahasa dapurnya gitu ya, bahasa kesehariannya. Tidak dengan bahasa yang rumit untuk dimengerti. Pokoknya kamu nonton channel ini, nonton video yang saya upload, kamu langsung bisa akan paham ya, langsung bisa paham maksudnya. Baik, LOA atau Law of Attraction atau hukum tarik menarik. Saya menyebutnya adalah sistem yang diberikan oleh Allah, diberlakukan oleh Allah di alam semesta untuk manusia. Nah, kebanyakan pembahasan tentang LOA ya seputar afirmasi, seputar visualisasi, seputar self talk, seputar goal, nulis goal dan lain-lain. Saya akan jelaskan dari semua komponen itu dalam satu video ini ya, dan mungkin akan menjawab seketika mengapa doa belum terkabul sampai hari ini atau LOA-nya tidak bekerja gitu ya. Sebentar dulu teman-teman. Sebenarnya LOA itu nggak ada yang gagal loh, nggak ada. Cuman agak, saya punya pertanyaan sebenarnya. Yang kamu tarik apa sebenarnya? Kamu praktek LOA itu untuk menarik apa? Gitu. Jadi semua LOA itu berhasil, nggak ada yang gagal. Saya menarik keberuntungan Gus, uang, kekayaan, percintaan, keberlimpahan dan lain-lain. Tapi kok nggak bisa? Nah, sebenarnya sepertinya harus dicek dulu dalam bawah sadarmu nih. Permintaan kamu benarkah itu?
Karena standarnya, standar keilmuan lah ini, masih standar lah ya. Sejatinya doa adalah yang selalu difikirkan atau dirasakan berulang-ulang. Jadi kalau kamu benar-benar menerapkan ilmunya dengan standar tadi yang saya sampaikan, difikirkan, dirasakan berulang-ulang, harusnya terkabul, harusnya bisa. Karena ini sistem dari Allah. Gitu ya. Jadi sistem itu hukum pasti. Jadi sepertinya ini agak bertolak belakang ini. Kamu cek dulu di dalam dirimu, sebenarnya yang benar-benar kamu inginkan itu apa? Standarnya diinginkan adalah difikirkan dan dirasakan berulang. Gitu. Baik itu dalam bentuk ketakutan. Saya takut tidak bisa bayar hutang misalkan begitu. Nah, itu kan energinya kuat. Sejatinya ketakutan kamu karena kamu fikirkan berulang, kamu rasakan berulang, ya kamu akhirnya tidak bisa bayar hutang gitu. Itu contoh sederhananya ya. Standarnya adalah difikirkan, dirasakan berulang. Itulah sejatinya doa. Nah, kalau ada ketakutan, itu yang harus diperbaiki. Nah, baik. Sementara di loa itu puncak keilmuannya adalah let go. Let go itu tidak terbebani, melepaskan, tidak mengharuskan doa itu terkabul lagi. Ya. Dan itu sebenarnya sudah dilakukan dalam kondisi doa formal. Ya, sudah dilakukan dalam kondisi doa formal, maksud saya sudah kamu berdoa, sudah kamu sholat misalkan, kemudian kamu berzikir, setelah zikir kamu berdoa. Habis doa itu pun kamu udah gak mikirin, kebanyakan kayak gitu tuh. Let go, ya. Nah, ada sesuatu yang terpisah di sana. Komponen dari loa ada afirmasi, ada self talk, kemudian ada visualisasi, ada let go dan lain-lain. Nah, ini menurut saya dua hal yang berbeda antara berdoa dengan syarat let go tadi dengan afirmasi, self talk dan visualisasi dan yang lainnya. Sekarang saya tanya secara jujur, ya, saya tanya ke kamu, apakah saat kamu berafirmasi, self talk, visualisasi dan lain sebagainya dalam komponen loa itu tujuannya adalah agar doamu cepat dikabulkan? Tolong diperbaiki, karena ini dua hal yang berbeda, ya. Pada dasarnya saya sering nih mengulang-ulang nih bahwa sibuk saja memperbaiki diri, doamu akan dimudahkan oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah, dimudahkan bahkan oleh Allah. Nah, afirmasi, self talk, visualisasi dan lain sebagainya yang ada dalam komponen loa atau law of attraction itu adalah untuk memperbaiki diri. Coba perhatikan baik-baik. Ya, coba perhatikan baik-baik. Kita berafirmasi positif. Berarti kita memiliki afirmasi yang tidak baik sebelumnya. Kita menata self talk kita, kata hati kita agar menjadi baik. Kita membiasakan dengan self talk yang baik. Berarti sebelumnya ada self talk yang tidak baik. Juga visualisasi dan semua komponen di dalamnya. Nah, berarti kan di situ memperbaiki diri. Jadi gini loh maksudnya, doa ya biarkanlah menjadi doa. Tetapi dalam komponen loa itu tujuannya adalah untuk memperbaiki diri. Saya buka setelah 1 tahun saya menyampaikan sibuklah memperbaiki diri. Sibuklah memperbaiki diri. Tetapi di situ saya berikan sedikit misteri, memperbaiki yang seperti apa? Ya balik lagi pada prinsip keilmuannya. Nah, niatkan untuk memperbaiki diri. Jadi komponen loa itu ke sini. Kepada dirimu, kepada jiwamu, kepada dirimu gitu loh. Tapi urusan doa itu baru kepada Allah. Nah, urusan doa ini baru let go. Gitu loh. Kadang-kadang ada loh dan tidak sedikit loh. Ya karena saya berhadapan dengan ribuan orang gitu loh. Ada orang yang doanya hanya sekali loh. Tapi hari-harinya disibuk memperbaiki diri, sedekah, bersyukur, afirmasi, self talk. Kemudian sesekali dia bervisualisasi. Tapi dia niatnya benar. Niatnya adalah semua itu untuk diri saya. Karena saya merasa ada habit yang tidak baik, maka saya akan bangun habit baik dengan cara saya melakukan semua komponen yang ada dalam pembelajaran loa. Jadi untuk apa itu? Untuk diri saya. Jadi ketika saya baik, saya merasa memantaskan diri gitu loh. Ini semua cara untuk memantaskan diri. Jadi Allah yang menilai pantas atau tidaknya kita. Nah, semakin baik kita, semakin jadi baik kita sebagai manusia, maka semakin layak kita otomatis itu. Di situ sistem yang saya maksud tadi, ya. Jadi
Kalau kamu niatnya agar percepatan doa, nah ini memang tipis perbedaannya, tapi dua hal yang berbeda. Ya, tipis perbedaannya, tapi dua hal yang berbeda. Jadi niat menentukan semuanya loh ya. Semuanya diawali dengan niat dan ditentukan oleh niat awalnya seperti apa. Jadi kalau kamu berafirmasi positif, afirmasi pun kita berkata-kata sesuatu yang belum terjadi loh. Kebanyakan belum terjadi karena memang tujuannya adalah memprogram. Nah, afirmasi juga bertujuan untuk memperbaiki self talk. Otomatis kalau kita sering mengucapkan hal positif, yang di dalam nih self talk ini akan ngikutin. Gitu loh. Visualisasi adalah merangsang dirimu agar mampu membayangkan yang kamu inginkan dan memanipulasi bawah sadarmu. Ini kan masih bagianmu gitu loh. Bagian kamu sendiri, bukan bagian Allah. Gitu loh. Jadi ada dua hal yang harus kita pisahkan di sini. Ketika berbicara doa, itu komunikasimu dengan Allah dan pengakuanmu bahwa dirimu sebagai hamba. Oke? Kenapa kok harus lepas? Kenapa kok harus let go? Ya karena memang kita harus membatasi diri di sini. Kita tidak boleh menjadi Tuhan atas doa-doa kita. Tujuannya untuk melepaskan, tidak mengharuskan doa kita terkabul, tetapi Allah lebih tahu untuk diri kita ya, dikabulkan atau tidak itu Allah lebih tahu. Pantas atau tidaknya Allah yang lebih tahu. Ketika ini dilepaskan, maka sejatinya kita sudah menjadi hamba. Nah, standarnya di situ membatasi diri, biarkan Allah yang mengabulkan, kitanya melepaskan harapan kita. Untuk menyempurnakan, maka lakukan afirmasi ya, self talk dan lain-lain. Tujuannya, nah ini bicara niat lagi, tujuannya adalah ke sini. Sampai di sini paham teman-teman? Jadi kelihatan sudah, kalau masih ada pertanyaan kenapa belum terkabul? Karena di sini nih, Allah masih melihat diri kita belum layak, belum pantas untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi hajat kita. Ya, karena harus sesuai juga dengan diri kita. Kalau diri kita sudah baik, kita pantas untuk mendapatkan kebaikan. Logika sederhananya ke situ. Jadi jelas sudah di sini, mungkin kamu sudah bisa mengambil kesimpulan. Jadi pentingnya kita belajar keilmuan yang bertujuan untuk memperbaiki pola pikir, memperbaiki batin, perasaan, dan memperbaiki perilaku kita. Karena sudah pasti ya, ini hukum pasti bahwa ketika ada satu kebaikan, itu pasti ditarik oleh kebaikan, atau kebaikan hanya akan menarik kebaikan juga. Begitu juga sebaliknya, sesuatu yang tidak baik akan menarik sesuatu yang tidak baik pula. Energi filmu yang baik akan menarik kebaikan juga. Filmu yang tidak baik akan menarik yang tidak baik juga. Jadi disebabkan oleh dirimu. Nah, sebenarnya kesimpulannya apa? Ya sibuklah memperbaiki diri dan memantaskan diri. Artinya memantaskan diri itu bukan kita yang menilai, kita melakukan sesuatu yang bisa membuat kita pantas. Penilaian pantas atau tidak itu bukan kita, tetapi Allah. Analogi sederhananya, katakanlah seorang manajer itu diberikan wewenang untuk mengangkat satu level karyawan dari level sebelumnya naik satu level lebih tinggi daripada sebelumnya. Katakanlah seperti sales naik ke supervisor, namun wewenang untuk menentukan itu adalah manajer, misalkan seperti itu. Kemudian tidak serta-merta manajer itu akan menaikkan seorang sales menjadi supervisor. Itu logika sederhana ya. Tapi dia akan memberikan tugas di mana sebagai penilaian. Ketika dia berhasil, berkali-kali dia diberikan tugas namun berhasil, manajer akan berkata sepertinya dia layak untuk naik ke jenjang berikutnya seperti supervisor misalkan begitu. Sama seperti ini analoginya gitu. Kita yang bekerja untuk diri kita, kita buktikan bahwa kita layak untuk mendapatkan posisi yang lebih baik atau yang kita inginkan. Allah yang akan menentukan pantas atau tidak. Ketika itu dikabulkan oleh Allah, berarti Allah menganggap dirimu pantas. Ketika belum dikabulkan, berarti Allah menganggap diri kita belum pantas. Karena apa? Boleh jadi akan menjadi sesuatu yang dianggap mudhar, merugikan dan lain-lain. Seperti contoh misalkan, kalau saya minta 100 juta satu bulan, kalau Allah tidak berikan, berarti belum memenuhi syarat. Baik itu secara data di bawah sadar, atau memang saya mungkin akan hilaf ketika punya 100 juta. Itu bukti bahwa Allah sayang. Jadi dikabulkan ataupun tidak, intinya indah untuk kita.
Nah, ngomong-ngomong tentang loa tadi, kesimpulannya adalah perbaiki sudut pandangmu dan kemudian jangan kau anggap bahwa engkau berafirmasi, self talk dan lain-lain itu adalah sarana percepatan doamu. Ini sebenarnya misteri, teman-teman ya. Misteri dari Allah. Misteri yang saya maksud adalah yang paling tahu kapan itu kita bisa dapatkan dan seperti apa caranya Allah memberikannya. Itu misteri, hanya Allah yang tahu. Tapi bukan berarti tidak ada. Jodoh, rezeki, maut itu bukan rahasia, karena ada. Yang rahasia adalah waktunya kapan itu terjadi dan caranya seperti apa terjadi. Itu yang menjadi misteri. Nah, di situ letak kekuasaannya Allah. Jadi kerjakan saja bagianmu, biarkan Allah tentukan bagian Dia. Kuasanya Allah itu tidak akan bisa berubah gitu loh. Jadi kita kerjakan, kita pantaskan diri kita dan biarkan Allah yang menilai. Loa singkatnya seperti itu. Jadi kalaupun saya mengatakan seperti ini, tetap afirmasi penting, self talk penting, visualisasi penting karena komponen dari keilmuannya. Karena tanpa ilmu kita akan sulit untuk sampai di titik yang menjadi tujuan kita. Semoga bermanfaat. Putar ulang videonya agar kamu bisa lebih paham, dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.